Oke, untuk materi selanjutnya itu tentang ISO 56001. Sebelumnya, prinsip Form Innovation Management System kan kita sudah bahas di part 1 ya. Saya akan kembali ulang lagi tentang prinsip sistem manajemen inovasi ini atau prinsip Principle for Innovation Management System. Jadi yang pertama tuh ada realization of value, merealisasikan nilai, kemudian ada future focus leader, itu tentang pemimpin yang berfokus kepada masa depan, kemudian ada strategic direction, itu tentang arah strategis yang mendasarkan sebuah inovasi, seperti visi dan misi organisasi, kemudian culture itu budaya, kemudian ada exploiting insight itu tentang memanfaatkan wawasan dan pengetahuan, kemudian managing uncertainty tentang mengelola ketidakpastian, kemudian ada adaptability itu tentang kemampuan beradaptasi, kemudian ada systemic approach tentang pendekatan sistem. Kemudian inovasi manajemen sistem itu, sistem inovasi manajemen adalah sekumpulan elemen yang saling berhubungan, berinteraksi dengan tujuan untuk mewujudkan nilai baik itu nilai finansial maupun non finansial. Kemudian nilai itu diwujudkan melalui proses inovasi yang sistemik dan berulang untuk mengidentifikasikan menciptakan dan memvalidasi konsep serta mengembangkan dan menerapkan solusi bagi pengguna, pelanggan, dan pihak berkepentingan lainnya. Kemudian ini ada clauses dalam sistem manajemen inovasi, ada context, leadership, planning, ini ada manajemen level, yaitu ada operasional, taktikal, kemudian ada strategik yang dibagi ke dalam beberapa. Kemudian ada clauses, itu yang pertama ada scope, normative reference term, definition, context of the organization, leadership, planning, support, operation, kemudian ada performance evaluation, kemudian ada setelah itu ada improvement. Kemudian konteks of organisasi atau di dalam memahami organisasi dan konteksnya. Jadi memahami kebutuhan dan harapan pihak yang berkepentingan itu menentukan ruang lingkup sistem manajemen inovasi, yang itu cara menentukannya itu maksud inovasi, kemudian menentukan ruang lingkup sistem manajemen inovasi, yang keempat itu inovasi manajemen sistem atau sistem manajemen inovasi. Kemudian ada understanding the organization, ini tentang organisasi harus menentukan apa sih. Yang pertama itu isu-isu eksternal dan internal yang relevan dengan tujuan organisasi serta mempengaruhi kemampuannya untuk mencapai hasil yang diinginkan dari sistem manajemen inovasinya. Kemudian apakah perubahan iklim merupakan isu yang relevan? Kemudian ada area-area peluang untuk potensi perwujudan nilai. Kemudian ini ada tantangan isu eksternal maupun internal, seperti keterbatasan anggaran itu merupakan isu internal, kemudian perubahan teknologi yang cepat itu termasuk ke dalam isu eksternal dan lain sebagainya. Bisa dilihat. Kemudian understanding the needs and expectation. Organisasi harus menentukan apa sih? Yang pertama itu pihak-pihak yang berkepentingan internal dan eksternal, baik yang saat ini ada maupun yang potensial. Kemudian kebutuhan, harapan, dan persyaratan yang relevan, baik yang saat ini maupun yang akan dihadapkan. Kemudian kebutuhan, harapan, dan persyaratan mana yang akan dipenuhi melalui sistem manajemen inovasi ini. Gitu. Jadi organisasi itu butuh apa, terus untuk kedepannya tuh apa gitu. Kemudian ada determining scope, itu organisasi itu harus menentukan maksud inovasinya dengan mempertimbangkan area-area peluang serta kebutuhan, harapan, dan persyaratan pihak-pihak berkepentingan. Maksud inovasi tersebut tuh harus tersedia sebagai informasi yang terdokumentasi.
Kemudian skopnya itu organisasi harus menetapkan batasan dan penerapan sistem manajemen inovasi untuk menentukan ruang lingkupnya. Kemudian ada innovation management system, itu organisasi wajib menetapkan, mengimplementasikan, memelihara dan secara berkelanjutan meningkatkan sistem manajemen inovasi yang mencakup proses-proses serta elemen-elemen lain dari sistem manajemen beserta interaksinya. Jadi sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan di dalam dokumen ini. Kemudian ada leadership. Leadership ini kepemimpinan. Nah, leadership ini dibagi menjadi beberapa ya. Kemudian ada leadership. Nah, leadership and commitment itu dibagi menjadi general, focus on value realization, sama change management. Kalau untuk general itu, pimpinan puncak itu menunjukkan kepemimpinan dan komitmen terhadap sistem manajemen inovasi dan memastikan inovasi itu menjadi bagian integral dalam arah strategi organisasi. Kalau untuk focus on value realization itu menjaga fokus pada realisasi nilai yang berkelanjutan dan mendorong proses inovasi. Kemudian change management itu pimpinan tuh harus memimpin dan mendukung perubahan yang diperlukan dalam organisasi. Jadi leadership and commitment. Di sini pimpinan dan komitmennya gitu. Kemudian ada innovation policy atau kebijakan inovasi. Jadi itu kebijakannya tuh harus selaras dengan visi misi dan strategi organisasi, kemudian memuat komitmen terhadap inovasi dan perbaikan berkelanjutan, kemudian menjadi dasar penentu tujuan dan indikator dalam inovasi, kemudian mendorong budaya inovatif, yaitu terbuka, kolaboratif, berani mengambil resiko, kemudian pertimbangan kebutuhan pemangku kepentingan. Kalau communicating the innovation policy ini tentang komunikasi dalam kebijakan inovasi itu tersedia sebagai informasi terdokumentasi, kemudian dikomunikasikan, dipahami dan diterapkan di dalam organisasi. Kemudian tuh tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Jadi dalam manajemen inovasi ini tuh harus didokumentasikan. Kemudian ada innovation culture. Di sini pimpinan puncak tuh harus menetapkan dan mempromosikan budaya organisasi yang diperlukan untuk mendukung kegiatan inovasi itu dengan cara menganalisis budaya saat ini sebagai bagian dari pemahaman konteks internal organisasi, kemudian mempertimbangkan maksud, kebijakan, dan strategi inovasi, kemudian mendorong para pimpinan di semua tingkatan untuk menunjukkan kepemimpinan dan komitmen mereka, kemudian memastikan pengembangan kompetensi, kesadaran, keterlibatan, dan komunikasi sesuai dengan kebutuhan, dan mempertimbangkan karakteristik yang sesuai. Kemudian role, responsibility, and authorities. Jadi pimpinan puncak tuh harus memastikan bahwa tanggung jawab dan wewenang untuk peran-peran yang relevan ditetapkan, dikomunikasikan, dan dipahami di dalam organisasi. Pimpinan puncak tuh harus menetapkan tanggung jawab dan wewenang itu untuk yang pertama tuh untuk memastikan bahwa sistem manajemen inovasi itu memenuhi persyaratan dalam dokumen. Kemudian melaporkan kinerja sistem manajemen inovasi serta peluang-peluang untuk perbaikan kepada pimpinan puncak. Kemudian mengelola elemen-elemen sistem manajemen yang relevan dan kemudian pengambilan keputusan di semua tingkat. Ini ada contoh organ, jabatan, fungsi, tanggung jawab terkait inovasi dan wewenang terkait dengan inovasi tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.